Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Terimalah salam damai dari saya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Senang sekali hari ini setelah sekian lama kita tidak berjumpa. Iya. Gimana Bapak Ibu kabarnya? Sehat? Sehat ya. Dan saya kaget tadi pas pertama kali datang ke sini itu baru buat saya. Saya melihat ini tempatnya tuh berubah dari yang sebelumnya gitu ya. Saya pikir apa saya salah ya? Saya salah alamat. Ada kali kurang lebih 1 tahun yang lalu lah ya, kurang lebih. Nah, Bapak Ibu masih ada yang ingat sama saya? Ini pakai masker, ketutupan. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai sesi sharing pada siang hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya masih yang lama, Febrian. Kalau di rumah tuh dipanggilnya Oe, benteng jasa dah pokoknya. Terus tinggalnya saat ini di Mutiara Pluit, nggak jauh dari sini, dan saya juga menjadi anggota di Indonesian Professional Speakers Association atau IPSA dan menjadi anggota di organisasi sosial Desa Paramita. Sampai di sini perkenalannya, ada yang mau ditanyain? Ada yang mau ditanyain? 1 tahun loh, udah lama nggak ketemu. Pasti kan ada yang berubah gitu ya. Ada yang mau ditanyain? Gak ada? Baik, kalau nggak ada, saya tutup sesi perkenalannya. Nah, hari ini saya nggak banyak sharing, cuma mau cerita aja. Ini kan judulnya perjuangan di masa pandemi. Tentunya nih, kita semua merasakan dampaknya, baik dampak yang kecil ataupun besar. Demikian sama di dalam kehidupan saya juga. Mungkin di kehidupan Bapak Ibu yang tadinya bekerja di kantor, sekarang kerjanya di rumah, WFH. Terus yang tadinya anak kuliah masuk di kampus, jadinya kelas online. Anak sekolah yang tadinya datang ke sekolah, jadinya di rumah, sekolah online. Yang kerjain siapa? Orang tuanya, bukan anaknya ya. Nah, tapi kan mau gimana lagi? Itu yang bisa dilakukan saat ini. Kerja di rumah, sekolah di rumah, kuliah juga di rumah. Dan di masa pandemik ini kan terjadi dari tahun 2020 awal, Januari. Puncaknya itu kurang lebih bulan April ya. Nah, kilas balik saya mau cerita, ini terjadi sebuah perubahan lebih terjadi ke arah pekerjaan. Sebelumnya sama, saya masih jalanin bisnis online juga. Produknya kan dulu itu merchandise, tumbler custom gitu. Nah, itu lebih ke arah promosi gitu, barang-barang promosi. Nah, ketika pandemi ini terjadi dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret, itu mendingan tuh pendapatan stabil. Dan statusnya itu Januari 2020, saya baru menikah 2 bulan. 2019 bulan Oktober, kurang lebih 2 bulan lah ya. Nah, pas itu 3 bulan stabil, masuk ke bulan April, ini puncaknya mulai goyang. Bukan goyang TikTok nih. Mulai goyang dan terjadilah sebuah tekanan. Tentu ya mungkin Bapak Ibu yang sudah pengalaman, karena saya kan masih anak bawang gitu ya, baru memulai berkeluarga gitu. Ini terjadi dampaknya berasa banget di ke arah ekonomi. Tekanan itu pasti ada. Jadi saya memang bekerja, cuman kan kita nggak mungkin ngandelin satu dong, kayak gitu kan. Terus saya berpikir, ketika tumbler ini tuh stuck, nggak jalan. Ada orang yang udah, klien saya udah bayar nih sekian ratus piece buat acara mereka, tapi pas pandemi ini acaranya batal, cancel. Mau nggak mau dia pasti kontak, Kak maaf bisa nggak uangnya diretur? Dia pasti bisa dong, nggak mungkin saya maksain, nggak bisa, uang udah masuk, nggak bisa keluar lagi, gitu kan, nggak mungkin. Karena kondisinya ini kan kita juga harus bisa maklumin. Nah,
dikembaliin, ditransfer balik. Udah nih, masuk bulan April, bulan Mei itu puasa menjelang Lebaran. Nah, pemasukan jatuh. Terus saya mikir nih, hidup ini kan ternyata benar terjadinya perubahan. Kalau di Buddhis anicca. Dan anicca itu nggak mulu-mulu selalu negatif kan, perubahan itu kan. Pada sadari kejadian sesuatu tidak menyenangkan. Ketika hidup ini anicca, berarti saya bisa merubahnya menjadi baik lagi. Kan? Akhirnya pada saat itu keuangan turun, pendapatan turun, pokoknya anjlok lah semuanya. Dari cicilan rumah, mendingan masih bisa membayar. Nah, saya mikir, saya memanfaatkan uang sampai kapan uang tabungan ini akan bertahan, gitu kan? Otomatis saya harus memutar uangnya gitu. Mikir, hampir ke rumah nenek saya nih, ke rumah emak. Saudara saya kan ada pelihara ternak ikan hias. Terus ngobrol-ngobrol sedikit sama Cecek. Jadi kalau kita kaitkan dengan ajaran Buddhis, kita dilarang buat menjual makhluk hidup. Terus saya mikir lagi nih, jual makhluk hidup kita dilarang, tapi kayaknya nih menurut saya kalau jualnya ikan hias, mungkin kalau terjadi sebuah karma buruk ada, tapi berbeda ya. Bukan menjual makhluk hidup yang dipotong, dijaga segala macam kayak gitu. Saya mikir, udah deh, dulu. Kita nggak tahu ke depan terjadi seperti apa. Udah deh, mulai tuh saya ambil video, bikin, lempar, jualannya ke online, nggak ke offline. Jual ke online. Waktu itu pas pada saat saya jual, sebelum saya jual saya memikirkan dua asas. Satu, asas pembenaran, dan yang kedua adalah asas manfaat. Kita nggak boleh sih jual makhluk hidup. Asas pembenarannya adalah kalau saya nggak mencoba jual makhluk hidup, saya nggak dapat pemasukan. Ya memang ujung-ujungnya kepentingan pribadi gitu kan. Tapi kan kondisi kayak gini, apapun kita lakukan, asalkan itu bukan sesuatu yang kayak jual narkoba gitu-gitu kan. Udah deh, posting jualan. Terus asas manfaatnya adalah tadi saya dapat pertama kali saya posting, saya jual nih. Ada nggak yang beli? Ada. Berapa orang di Indonesia ada yang beli? Saya nggak ngerti pengirimannya gimana segala macam. Akhirnya ujung-ujungnya kembali belajar dari nol. Tapi Bapak Ibu jualan ke luar negeri. Woi, posting ke luar negeri. Ada yang kontak dari orang Amerika. Terus dia nanya pakai bahasa Inggris kan. Intinya, Pak, saya bisa nggak sih shipping dari Indonesia ke Amerika? Saya ya, boro-boro ngirim ke Amerika, ke lokal aja, ke dalam negeri aja bingung, apalagi keluar. Ini kayaknya customer-nya serius nih mau beli. Cek, nih ada yang mau beli ikan dari Amerika. Lu baru jualan pasti udah bisa langsung jual ke luar negeri. Gue yang udah berapa tahun gak pernah nih lempar ke luar negeri. Terus cek, kita screenshot chattingnya. Nih dia tanya, enggak? Cek saya kebetulan ada kenalan. Ya Kampung Melayu. Kan masih berfoto. Dia bilang, coba kita Cecek tanya teman Cecek dulu ya. Baru menit kemudian dia telepon, ayo weh kita ke Kampung Melayu nih, Cecek punya teman, kita langsung hari itu dari rumah saya langsung berangkat ke rumah nenek, ke rumah emak, langsung berangkat ke Kampung Melayu. Istilahnya kita bisa by WA aja ya kalau kita mau telepon ya. Cuman karena kita berdua nih, saya sama Cecek saya pengen lebih tahu gitu kan. Udah berangkat ke sono.
transceiver yang di Indonesia. Jadi buat ke luar negeri. Kok Herman, saya berdua nih mau nanya kalau kirim ikan ke luar negeri gimana ya? Dijelasin tuh begini dan ada biayanya juga. Udahlah, udah dapat informasi. Saya balas chat yang orang Amerika. Apa? Kan biaya segini ya, dari Indonesia sekian, dari luar negeri, dari tempat bapak, ibaratnya bayar biaya cukai sekian segini. Dan biaya ikannya, harganya sedikit. Bisa saya jual. Ya kok 50. Saya pikir, cuan. Dapur bisa ngumpul lagi di dapur. Akhirnya udah dong, saya tanya, Pak mau pesan berapa ekor? Pada saat itu dia pesan 4. 4 berarti $80. Terus saya pikir, ini udah dong. Udah dari situ deal pembayaran. Tanya, Pak bisa langsung bayar ke transfer rekening saya nggak yang di Indonesia? Nggak bisa. Cuma bisa pakai Western Union sama PayPal. Pada saat itu, udah nih, namanya kita belajar dari nol, pengen tahu, buka di YouTube. Gampang sekarang. Kalau kita nggak tahu bisa cek di Google atau di YouTube buat tutorial. Cara daftarin aplikasi PayPal. Untuk beberapa menit bikin, jebret. Tadi, Pak, ini akun saya. Terus saya kirim ke dia link. Maaf, kata orang lainnya, maaf Pak, ini akun bapak baru ya? Dalam hati, ya iya baru. Terus saya pikir, kok dia bisa tahu ini akun baru gitu loh. Udah Pak, nanti kalau misalnya udah transfer, tolong kasih tahu ya. Saya nggak berharap, ya kan? Lebih syukur nggak udah, kita mah cuman usahain aja kan. Setelah beberapa jam, ya chat lagi. Saya baru aja ngirim uang. Masuk 100 sekian dolar lah. Berarti nggak nyangka gitu, nggak nyangka. Akhirnya udah deh, kan jadwal udah dapat, udah tuh kirim pas hari H kirim ke transceiver Indonesia. Nah, terus udah tuh hasilnya ternyata kirim 4 ekor durasi 10 hari. Nah, setelah perjalanan 10 hari itu singkat cerita sampailah di tempat customer saya. Pertanyaannya, ini kayaknya udah pada jadi IndiHome semua ya. Tahu loh pertanyaan saya. Pertanyaannya, durasi 10 hari, kirim 4 ekor. Apakah 4-4-nya ini masih hidup atau mati? Yang jawab hidup. Boleh katakan hidup, yang hidup. Hidup. Oke. Tapi suaranya banyak ya kan? Yang jawab mati, boleh katakan kanan. Jawabannya adalah ada yang mati, ada hidup. Pinter. Yang mati 1, yang hidup 3. Cuan. Terus udah dong. Ternyata pada saat itu nyampe mati 1 hidup 3. Ya bilang ke saya, kan ikan itu digaransi. Kita bisa kirim kembali tapi ongkos dia bayar atau retur uangnya kita transfer balik. Terus dia chat saya, walaupun ada yang mati nggak apa-apa lah, 75-75% hidup. Saya mau rekomendasiin ke pokok saya, ke kakak saya
gitu ya. Padahal dari Google Translate. Oke sir, terus beberapa waktu kemudian dapat orderan lagi dari dia dulu nih, dari dia lagi, tapi kakaknya. Dia order tahu nggak berapa? Udah dong, hitung nyampe lah hampir $300. Kalau ditawar, ya kan? Sampai dia loh. Udah tuh, singkat cerita lagi, 13 dikirim, durasi 10 hari. Pertanyaan saya masih sama. Dan ini pertanyaannya, apakah lebih banyak yang hidup? Karena ini 13, tadi 4. Pertanyaannya, menurut Bapak Ibu, apakah lebih banyak yang hidup atau yang mati? Yang jawab lebih banyak yang hidup. Boleh kanan-kanan? Ini harusnya bisa lebih yakin nih. 1, 2, 3. Oke, golputnya masih banyak. Yang jawab matinya banyak. Matinya banyak, boleh kanan-kanan? Oke. Dari 13 ekor dengan durasi yang sama 10 hari, ternyata yang mati tetap ada, tapi yang mati banyak. Saya mikir ya, aduh, 9 yang mati, 4 yang hidup. Rezeki gue cuma 4 nih kayaknya nih. Pertama kirim 4, mati 1. Sekarang kirimnya lebih banyak, 9. Udah dong. Itu dari situ dia memutuskan buat. Nah, di sini saya dapat pelajaran bahwa kita dapat satu karma baik berdua gitu ya. Terus kita istilahnya makhluk hidup itu sama seperti kita nggak tahu kapan mati dan kapan hidupnya gitu kan. Terus pada saat itu saya mikir, oke, kemarin 1 mati, terus sekarang 9, berarti total 10. Saya mikir demi kepentingan pribadi kan, terus saya mikir, saya kalau nggak cerita sama siapa-siapa, cuma saya renungin sendiri, 10 ekor mati. Apakah ini salah di sana, salah perawatan di sana? Karena itu udah banyak gitu kan. Walaupun yang di sana ngurusnya salah, tapi saya menyalurkan. Kan? Pikir, walaupun terjadi karma buruk mungkin, gitu kan? Terus saya pikir, udah deh, stop. Karena saya pikir ini memang untung buat, tapi kita nggak tahu sepanjang perjalanan dia gimana, entah itu dia mabok atau gimana gitu kan. Udah tuh, saya putuskan buat berhenti, buat jual ke luar negeri. Saya fokus ke lokal aja deh, ke dalam negeri. Udah tuh, dari situ fokusin ke Indonesia sendiri. Ya, sampai saat ini masih berjalan dan ceritanya lagi, udah dong beberapa bulan tuh dari bulan 3 bulan saya baru jalan ini bulan 11 kurang bulan dari sampai sekarang mendingan tadinya yang saya ada drop nih di tekanan keuangan, sekarang mendingan udah bisa naik lagi gitu. Saya berpikir balik tadi, ya, kita jatuh berarti kita bisa lagi. Yang sama dengan Bapak Ibu juga, dengan teman-teman semua, mungkin kita banyak yang kena PHK di sini ya. Terus banyak yang sulit nih cari kerjaan. Udahlah, selama kita bisa melakukan yang bisa kita lakukan, udah lakukan. Nah, lanjut. Apakah ada pertanyaan begini pada saat saya sharing? Oh, kalau misalnya pandemi ini udah selesai, apakah tetap menjalankan? Jawab, masih. Kenapa masih? Ya mungkin kayak ini saya jawab gitu. Karena dulu sebelumnya saya pernah percaya ya, cek ke yang bisa lah kayak gitu.
diri saya itu kalau kita ini itu dasarnya air. Temu jodoh kan istilahnya sama cecek saya ini kan, baru 3 bulan lah lagi kayak gitu. Udah saya jawab, ya selama ini masih bisa saya jalani. Kenapa? Toh kalau nggak bisa juga saya nggak memaksain gitu kan. Apalagi kalau nggak musim. Kan kayak gini kita nggak tahu sampai kapan eranya kan. Dan pada saat ini nih, saya sama keluarga baru kecil nih. Saya baru 1 tahun merit Bu, kan udah dapat goyangan. Ini kalau goyangan di tempat lain, wah jadi mana? Kan kayak gitu. Udahlah, syukurin aja apa yang kita bisa lakukan dan apa yang bisa kita dapatin dari usaha kita. Mau ujuk-ujuk diem, ada yang mungkin kan? Oke. Nah, jadi pernah di masa pandemi yang saya mau ceritain, buat saya pribadi, mungkin Bapak Ibu yang pengalaman gitu ya, udah tahu asam garamnya kayak gitu, dan hidup kehidupan rumah tangga kayaknya mungkin ini bisa belum punya anak loh. Gimana kalau punya anak kayak begitu? Setiap kejadian pasti ada. Oke baik Bapak Ibu, saya mau cerita itu aja sih. Lebihnya selanjutnya lebih ke arah diskusi. Karena mungkin kita banyak ya di masa pandemi ini mengalami kejadian yang boleh sesi tanya jawab, boleh sesi ya. Yuk, saya buka pertanyaan. Bebas pertanyaannya. Berani mungkin mau tanya? Mumpung masih ada waktu. Yang dijual itu ikan gapi apa ikan pasar? Ikan gapi. Oh iya, saya belum. Iya. Oh belum Bisa ya. dibuat. Mohon maaf. Ikan gapi. Buat ikan gapi ya. Ya makanya saya juga bingung kenapa bisa begitu. Kan dikasih oksigen dulu kan. Kasih oksigen. Baru dikirim. Sama 10 hari itu kasih makan dan di dalam kantongnya. Harus. Pertanyaan yang bagus. Pertanyaan kan dibaca dulu nih barang apa gitu. selanjutnya kita belajar tentang ikan ya Bapak Ibu. Kalau hari kan kita bayangin kan kasih makan. Harusnya pengirimannya apa sih? Bisa. Oke, nih kalau untuk kasih makan enggaknya itu pada saat kita kirim, kasih dari Indonesia kan dibuka plastiknya, dia pasti nanti repacking lagi, kasih makan dulu segala macam sama nih. Kita dari Indonesia lempar ke transshipper yang di luar negeri, itu pun dia transit dulu ke Thailand. Pakai pesawat. Ya. Transit dulu. Nah, transit dulu ke Thailand, habis itu dari Thailand dibuka lagi, kasih makan, habis itu baru lempar ke. Nah, nggak tahu tuh proses dari yang A, B, ke C itu bagaimana? Dikasih makan sih. Kalau untuk asuransinya itu kita bayar pribadi antara pembeli sama si transshippernya itu. Kita kurangi terus dari transshipper kalau ada yang mati kita nggak kena ongkos lagi. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, ada. Kok namanya siapa tadi maaf? Aku. Thank you Pak. Ya. Ini Pak Febri kan adanya pandemi ini kan untuk mencari penghasilan. Tapi ada beberapa pihak yang dibutuhkan saat pandemi ini kan gitu ya. Gitu. Nah, terus dia tuh mau menjual itu tapi dengan harga yang seenaknya atau
keluar dari harga normal. Nah, harusnya harganya nggak sampai setinggi itu ya. Iya, Nah, betul. yang itu mungkin kan sesaat lah usaha mesin ini. Tapi kadang-kadang dia diteruskan gitu loh, saya terus sampai yang lagi lah. Boleh nggak berbuat seperti itu atau tidak? Saat aja gitu. Oke, ini kaitannya kita pindah nih ya. Kita pindah dulu, pindah. Kita belajar ekonomi Bapak Ibu. Jadi kalau di dalam ilmu ekonomi gitu kan, ketika permintaan banyak, terus stoknya dikit, otomatis harga pasti naik gitu kan. Nah kalau wajar sih, wajar, karena kan permintaannya banyak nih, otomatis si penjual ada mata naikin harga, dan si pembeli karena dia butuh, karena dia merasa butuh, jadi mau nggak mau beli gitu kan. Nah kalau dikaitin dengan Buddhis, ini ya, kalau ini jual beli, ya kalau misalnya di dalam Buddhis, kalau menurut saya pribadi, kalau kita jualan terus juga ada, dan kalau saya pribadi yang jual masker, misalnya orang lain jual 300.000, kan dulu sampai sekarang nggak tahu di berapa, tapi sekarang udah turun. Udah katakan kita satu box 300.000. Nah, terus kalau misalnya saya punya stoknya, lumayan kan, nggak usah banyak-banyak nih, kita bisa extend apa namanya pemasukan kita kayak gitu. Toh yang kayak gini nggak selamanya. Masker sekarang udah banyak. Kayak gini nih yang apa? Ya kayak gini namanya apa? Terus ada yang scuba, gitu segala macam. Sekarang harga masker yang udah balik lagi normal 1.000. Karena saya lihat teman saya jual itu tiga lapisan gitu. Jadi kalau menurut Buddhis ya Boleh. diatur di wilayah tergantung hati kita deh ya kalau gitu ya. Mau jualnya gimana ya? Kalau mau cepat habis ya jual murah. Kalau mau lama jual mahal gitu kan. Ya, saya mau kasih masukan. Agama sebelah bilang mau jual setinggi-tingginya nggak boleh, harganya beda-beda. Tapi kita orang terlang, kita dagang, si A makanya bayar cepat, gua murahin. B, bayar lama, gua mahalin. Itu yang salah kita kalau agama sebelah. Tapi kalau kata Romo kan jualnya setinggi-tingginya, yang penting bisa. Betul. masih wilayah dari asli kan? Ada nggak di wilayah? Gitu ya. Saya berobatnya juga wilayah. Wah, saya juga paham. itu kita perlu diskusi sama Bande. Oke, gitu Pak Daniel. Ini hari ini kita banyak pelajaran ya. Pelajaran ekonomi juga. Karena emang ujung-ujungnya di pandemi ini ya ke ekonomi. Paling jauh tuh ke situ, nggak yang lain lah. Eksis sih. Pandemi aja masalahnya ekonomi. Benar. Oke, lanjut. Ada lagi? Ada yang masih banyak soal anak atau soal keponakan. Wah, kalau yang soal anak ya, kalau saya mampir nih, untungnya kalau adik saya udah kelas 4 dia ngerti, bisa ngerjain sendiri. Kelas disuruh ngerjain tugas, biar kata online, larinya kemana? Ke Mobile Legend. Disuruh ngerjain tugas belakangan, sampai orang tuanya nyak-nyak. Gitu kan? Ya, jadi ujung-ujungnya orang tuanya lagi yang belajar, kayak begitu. Mungkin Bapak Ibu ada yang ngalamin di sini.
ada lagi, kita open diskusi ya. Ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kita sama-sama belajar. Oke kok. Alamat saya sama kayak yang kelompok cerita ini bisnis sambilan jadi masih kerja temannya Saya potong boleh ini kok. Ya semuanya dengar. ini Romo Febri. Saya punya teman dia tuh namanya restoran makanan. Restoran soalnya daging gitu kan. Mudah-mudah makanan laut tuh. Ya kena pandemi juga restorannya tutup gitu. Ya jadi pindah ke rumah. Dia ngajak temen-temennya join investasi modal. Ya kan banyak sudah saham sekian-sekian. Ini kan daging nih, jual makanan kok daging. Tulis kan ada salah satu suka kan bilang nggak boleh jual daging kan. Dia nggak terlibat langsung, cuma nanam saham aja. Tapi ada bantuin jualan juga sih, jual online. Soalnya anak saya memang kan dia bagian jual beli di pabriknya, dia bagian jual beli. Dia nggak apa tuh nggak terlibat langsung gitu. Cuma bantu jual sama modal. Nah, itu karena buruknya lama kan ini. Jadi terkait ini ya jual daging, jual daging gitu ya. Kalau menurut saya pribadi sama nih, nggak jauh sama ikan. Ketika kita jualan ikan, otomatis ada penjual pembeli, terus ya, cuman dia nggak dibunuh kayak gitu. Kalau jual daging, istilahnya kita nih jualan misalnya mau jual fried chicken, kita pesan ke si A, otomatis kita yang sebagai kayak jembatan juga, penyalur. Yang gede-gede, ketika kalau menurut saya nih ada indikasi potongin yang gede-gede, otomatis si banknya ini, si penjual daging ayamnya ini harus mencari yang hidup, yang gede pasti dipotong kayak gitu. Untuk karena kebaikan mau buruknya itu tetap ada karena kan kita yang kita nggak tahu kadarnya itu besar atau enggak, beda kecuali kalau kita langsung mati. Kan terjadinya karena buruk di di pembunuhan itu kan ada beberapa faktor. Adanya niat, adanya usaha, terjadilah pembunuhan itu dan kitanya senang. Kan? Untuk karena baik karena buruknya itu gantung. Ya mungkin kadarnya ada tapi nggak banyak ya, karena dia nggak terlibat langsung. Tapi mengkondisikan itu ada. Kayak dia cuma bantuin jualin aja secara online gitu. Tapi nggak terlibat pembunuhan, nggak ada niat. Dia bantuin jual supaya ada cuan aja. Nggak ada niat bunuh. Kalau itu udah daging sih, daging kaki, daging. Ya kan udah dipakin gitu, nggak kirim-kirim gitu. Ya kalau kayak gitu, kalau kayak gitu nggak apa-apa sih jualan, tapi gimana ya? Ya anak saya kan dia kan mau cuaca mau apa ya, Ada keuntungan, Pasti ujung-ujungnya malah untung, nggak mau untung. iya nggak ada niat bunuh gitu. Ya kalau udah mati nggak apa-apa sih. Ya udah daging udah dipakin, Iya. udah bisa pakin sekilo gitu. Tujuannya darinya suruh bantu jual. Dan modal saja. mengurus ya kan dulu. Mungkin kalau terjadinya karena buruk itu ada, tapi kadarnya berbeda. Iya. Nggak beda dengan kita melakukan langsung kayak gitu. Namanya hidup. Kalian sekarang orang kerja banyak yang di rumahin, yang tadi kok bahaya bilang restorannya tutup, jadinya di rumah, kayak gitu banyak yang
kayak begitu. Jadi jawabannya gitu kok. Dia kemarin ada bisnis itu dia rajin angser. Bagus. Memutar lagi ya. Gimana ya? Karena kalau dia udah kan dia nggak ada niat, dia kan mau cari untung aja. Iya benar Mas. Jadi invest kan bantu teman juga. Dia kurang modal gitu kan, ngajak teman-teman usaha gitu. Bantu jualin. Ya, dia sebenarnya mau jual aja. Ya pasti. Ujungnya ngapain cuan? Kan? Ayo ada lagi? Apa nih ceritanya ini? Banyak banget. Bisa bikin novel, film. 2021 kayak tayang di bioskop. Awal mula terjadinya pandemi sampai akhirnya bagaimana? Ada lagi? Oke, ini oper-operan aja nih. Ntar aku Oke, Brother. Oke, di masa pandemi ini kan semua kerjaan, aktivitas sehari-hari kan berubah gitu ya. Yang tadinya datang harus kantor di rumah, ya sekolahan di rumah juga. Ya, bisa keluar kota atau negeri baik itu. Kita harusnya ada perubahan yang dari normal seperti normal, jadi karena pandemi kita harus. Nah, misalkan tahun depan sudah normal ya, kita harus kembali normal lagi. Nah itu untuk balik itu kita ada penyesuaian dan kita harus menyesuaikan lagi dengan kegiatan kita sehari-hari itu. Kira-kira ada caranya supaya kita bisa balik ke normal. Karena kalau kebiasaan selama setahun ini berubah, kita suka malas kita berubah lagi untuk itu. Gitu. Oke. Nah, ini menarik nih. Ini kita belajar tentang NLP. Mulai dalam di kelasnya. Tadi NLP udah selesai ya. Ini kaitannya yang saya pernah pelajarin di NLP atau Neuro Linguistic Programming. Nah, itu kita mempelajari pikiran bawah sadar. Nah, terkait dengan NLP itu lebih ke arah kebiasaan. Nah, sama nih. 1 tahun ini kita kerja di rumah, pokoknya serba di rumah, dan ketika mungkin tahun depan udah normal lagi, tetap bisa dirubah karena apa? Kebiasaannya pasti awalnya nggak biasa gitu ya, lama-lama jadi terbiasa. Sama kayak sekarang, mungkin yang tadinya enakan kerja di kantor, terus jadi kerja di rumah, dia merasa nggak betah. Tapi mau nggak mau harus dibiasain. Yang kuliahnya tadinya ke kampus, sekolahnya tadi ke sekolahan, ini online, mau nggak mau harus biasa. Mungkin tahun depan juga demikian sama seperti itu. Misalnya ada yang namanya dari yang terpaksa lama-lama jadi biasa kayak gitu. Itu larinya ke kebijakan perusahaan masing-masing ya. Kalau di NLP, apa yang kita sering lakukan itu akan menjadi satu buah habit. Dan untuk dirubahnya itu kita harus melakukan sesuatu kebiasaan yang baru. Supaya yang lama ini hilang atau seenggaknya nggak sering terjadian lah kayak begitu. Sama halnya kalau simpelnya nih, kalau di NLP itu terkait contoh, terus saya pernah sharingin. Ya, contoh yang sebelumnya saya pernah sharingin terkait kebiasaan orang merokok. Ada orang nih merokok, ditanya sama seseorang, Pak, kalau merokok
baik nggak buat kesehatan kita? Baik nggak? Tidak. Enggak ya, Pak. Kalau Bapak merokok, orang-orang di sekitar Bapak menyebabkan mereka menjadi perokok dan merugikan kesehatan mereka. Tahu? Apa jawabannya? Tahu. Berhenti ya Pak merokok. Apa jawabannya? Bisa. Udah biasa. Duit saya yang beli kesehatan saya di depan, ujung-ujungnya apa? Jadi kan terkait dengan kebiasaan seperti itu. Sama di kerjaan mungkin sekarang mungkin tahun depan kalau habitnya diubah lagi kebiasaannya. Jadi maksudnya caranya ada cara Iya. gitu, tidak kaku atau tidak. Paling gampangnya itu caranya ditulis. Ya, jadi kayak bikin daily catatan harian gitu kan. Hari ini mau ngapain aja nih? Biasanya bisa dilakukan dari malam sebelum ke besok. Karena pasti kita kalau malam paginya udah punya rencana. Minimal pagi udah ada kayak gitu. Harus ditulis kok. Jadi supaya satu, jadi bisa langsung dilakukan jadi tunda. Itu sih kok. Ada lagi? Ini kalau ada satu pertanyaan terakhir kali ya. Ini kan ada masalah nih. Pandemi kan ada masalah. Ini kayaknya ada ayam semua nih. Oke baik. Lu tahu ketemu tempat saya paling mahal loh, Pak. 10 gram. Yang punya toko kira-kira berapa duit? Oke. Wah ini ibu nih ngomong nih masalah nih. Bukan bro, gara-gara hilang pelihara, nggak pelihara lagi. Pemikau jadi Kita setiap pelihara 1 gram. jadi image jadi jelek. Oke baik. Cukup ya. Oke. Oke baik Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, saya akan memberikan ulang apa yang kita bahas hari ini. Di masa pandemi seperti ini kita harus mesti tetap berjuang. Jangan mau kalah sama keadaan. Yang bisa masih produktif, ayolah produktif. Jangan sampai kita tenggelam dan akhirnya jadinya stres. Bahwa hidup ini kan semua bergantung pada diri. Kita nggak bisa ngandelin orang lain, tapi diri kita sendiri. Dan berusaha semaksimal mungkin apa yang bisa kita lakukan dan apa yang kita berikan kepada orang lain ataupun kepada itu semuanya dimulai ke baik Bapak Ibu, semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat dan bikin kita tetap semangat. Akhir kata, terima kasih salam dari saya, Namo Buddhaya. Namo. Good.